Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, sebuah pelajaran yang membahas tentang fikih ibadah. Kita masih berada pada tata cara membersihkan najis. Tata cara membersihkan najis. Kita sampai pada poin yang berikutnya, yaitu tathhirut thawbi minal madhi, membersihkan pakaian yang terkena madhi. Setelah berlalu, kita jelaskan bahwa madhi itu adalah najis, yakni cairan bening yang keluar dari alat vital seseorang tatkala dia berada dalam keadaan syahwat. Itu namanya madhi, dan hukumnya adalah najis. Sehingga kalau terkena pakaian seseorang, lalu dia sholat dengan menggunakannya tanpa membersihkannya, maka sholatnya tidak sah. Dari itu, setelah berlalu kita jelaskan terkait dengan najisnya madhi ini. Nah, oleh sebab itu, pada pembahasan kali ini, bagaimana membersihkan najis madhi itu apabila dia terkena pakaian seseorang. Sebagaimana kencingnya bayi apabila dia terkena pakaian seseorang, maka dia coba dibersihkan. Karena kencingnya bayi dianggap najis, meskipun cara membersihkannya berbeda dengan cara membersihkan najis-najis yang lainnya. Demikian pula ini madhi. Maka terdapat hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu alqa minal madhi shiddatan wa ana'an wa kuntu ukthiru minhu isara. Dulunya aku adalah seseorang yang
kesulitan terhadap perkara madi. Sehingga aku sering mandi karenanya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innama yajzika min dzalikal wudu. Sesungguhnya cukup bagimu berwudu. Cukup bagimu berwudu. Faqultu ya Rasulullah, kaifa bima yusibu thawbi minhu. Maka aku pun bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan pakaianku yang terkena madi itu? Qala yakfika an takhudha kaffan min ma'in fatandaha bihi thawbak haitsu tara annahu qad asaba minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup bagimu untuk ambil air satu telapak tangan lalu disiram di pakaian yang engkau lihat terkena madi itu. Nah, maka di sini tentu dari hadis Sahal bin Hunayf ini kita dapati beberapa pelajaran, yaitu yang pertama bahwa keluarnya madi itu membatalkan wudu. Keluarnya madi itu membatalkan wudu. Ya, seseorang apabila dalam keadaan berwudu lalu keluar madi, maka batal wudunya. Dia harus mengulangi wudu apabila hendak sholat. Tidak perlu sampai mandi. Tidak perlu sampai mandi karena tidak mewajibkan mandi sebagaimana mandi janabah. Yang kedua, bahwasanya cara membersihkan madi berbeda dengan cara membersihkan najis-najis yang lainnya. Sebagaimana telah berlalu cara membersihkan najisnya darah haid adalah dengan dicuci, atau kulit bangkai dengan cara disamak, ya, dan seterusnya. Tetapi madi cukup disirami dengan air saja. Sudah dianggap sebagai cara membersihkannya. Maka di sini ya para ulama fikih, para fuqaha, ada yang membagi jenis-jenis najis itu menjadi najis yang berat, najis yang mutawassithah, tengah-tengah, ada yang najis yang ringan. Nah, di antara kelompok itu, madi adalah masuk dalam kelompok najis yang ringan. Nah, yang berikut tathiru asfalin na'li, membersihkan bagian bawah sendal. Apabila seorang dia pakai sendal atau pakai sepatu, dia jalan di jalanan, ya tentu barangkali pada waktu-waktu tertentu bisa dia injak najis, dia injak kotoran. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya pun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu di antara sekian banyak dalil yang menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini. Agama Islam ini sangat sempurna. Agama Islam ini sangat lengkap.
Sehingga sampai perkara-perkara kecil itu pun diajarkan dalam Islam. Nah, ya bayangkan ya, perkara sandal saja diajarkan dalam Islam. Membersihkan sandal dari kotoran, ya di najis, bagaimana, ya dijelaskan. Nah, disebutkan dalam hadis, dalam sebuah hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridainya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum ila al-masjid falyanzur fa in ra'a fihi na'laihi qadaran aw adha falyamsahhu wal yusalli fihima." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia perhatikan sandalnya itu. Fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adha, apabila dia lihat pada kedua sandalnya itu ada najis atau ada kotoran yang dia injak, falyamsahhu, maka hendaklah dia gosok sandalnya itu di tanah, wal yusalli fihima, dan dia boleh sholat menggunakan keduanya. Nah, di sini ada keterangan ya, beberapa keterangan. Keterangan yang pertama bahwa ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita cara membersihkan sandal yang terkena najis. Bagian bawahnya, kalau seorang injak itu najis dengan sandal atau sepatu, maka bagaimana cara membersihkannya? Ya cukup digosok di tanah saja, di tanah-tanah yang lain, itu cukup digosok di situ. Maka itu sudah teranggap insya Allah termasuk di antara cara membersihkan najis. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita tentang bolehnya sholat menggunakan sandal dan sepatu. Ya tentu ini pada kondisi-kondisi yang memungkinkan ya. Seperti di lapangan ketika sholat Id, ya, atau di tempat atau masjid yang barangkali lantainya itu semuanya masih tanah, tidak ada keramik, atau tidak ada karpet dan seterusnya, boleh saja. Tapi kalau masjid yang tempatnya sudah ada karpet atau sudah ada keramik, maka ini tidak boleh. Karena bisa, apalagi orang-orang yang belum paham, ini bisa terjadi fitnah. Ini orang kok sholatnya pakai sandal, bisa jadi masalah. Tapi kalau misalnya di lapangan atau di tempat-tempat yang memungkinkan ketika sholat Id atau yang lainnya, ya maka tidak mengapa kalau dia melakukan sholat dengan menggunakan sandal atau sepatu. Nah di sini juga termasuk kalau misal musim dingin, ya, hujan, dingin sangat, ya. Jadi dia kalau sholat berdiri di keramik itu dingin atau yang semisal, maka tidak mengapa dia sholat menggunakan kaos kaki. Tidak mengapa dia sholat menggunakan apa? Kaos kaki. Ya, tidak mesti dia melepaskan kaos kakinya kalau dia sholat. Semua itu boleh. Nah, bagian dari ya syariat yang mulia ini ya memudahkan, memberikan kemudahan kepada manusia. Selanjutnya tathhirul ard, membersihkan lantai. Lantai yang terkena najis atau tanah ya yang terkena najis. Ya, memang Islam sangat memperhatikan kebersihan ya. Terkhususnya dari benda-benda yang dianggap kotor, dianggap najis dalam pandangan Islam. Nah, kita sampai-sampai lantai kalau atau tanah itu
Kalau terkena najis pun ya dianjurkan ya harus membersihkannya. Apabila memang dia menggunakan lokasi tersebut, apakah jadikan di rumahnya atau di tempat sholatnya. Kalau terkena najis ya dia harus membersihkan. Lain hanya dengan di jalan raya atau di hutan barangkali ya lain ceritanya. Dari itu berkata penulis kitab ini Syekh Abdul Azim Badawi, hafizana wa hafizahullah, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, qama Arabiyun fabala fil masjid. Suatu ketika ada orang Arab Badui, Arab primitif. Dia kencing di masjid. Ya, memang masjid-masjid di awal Islam itu, Masjid Nabawi di awal Islam, yaitu belum ada bangunan sampai semegah sekarang ini. Ya, cukup saja sebuah tanah lapang lalu dibatasi dengan tanda-tanda yang kemudian mengisyaratkan bahwa lokasi yang berada di dalam tanda itu adalah masjid. Jadi orang belum tahu kalau itu masjid. Nah namanya juga orang primitif ya. Datang dari hutan gak tahu apa-apa. Ya rasa pipis ya sudah. Datang ke situ pipis di situ. Fatanawalahun nas. Ya, maka ketika itu ya orang-orang yakni para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menghentikannya. Ya. Mereka marah karena mereka tahu itu masjid, kok ada orang kencing di situ, marah mereka. Hendak menghentikan dia, melarang Badui tersebut. Faqala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'u. Maka Nabi yang hari itu pada peristiwa itu ada di tengah-tengah para sahabat, beliau pun bersabda kepada para sahabat, da'uhu, biarkan dia saja, biarkan dia. Begitu orang Badui itu dia sampai dia pipis di masjid itu, para sahabat lihat itu mau marah, mau larang, mau cegah. Begitu Nabi lihat, Nabi katakan sudah biarkan dia, tinggalkan dia. Wahariku ala baulihi sajlan. Dan tuanglah di atas kencingnya itu satu ember sajlan min ma'in, satu ember air. Atau danuban min ma'in, sama maknanya satu ember air. Fa inna ma bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena sesungguhnya kalian diutus itu muyassirin, untuk memberikan kemudahan, walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk membuat kesusahan. Untuk membawa apa? Kesusahan, kesulitan. Nah. Maka di dalam hadis yang mulia ini ya, dalam sebahagian lafaz-lafaz hadis itu, ya dikatakan sampai ketika Arab Badui ini dia selesai kencing, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya. Nabi kemudian memberi nasihat kepadanya, ini masjid, ya, tidak halal, tidak boleh. Ya ada sesuatu yang kotor berupa kencing atau buang air besar di sini tidak boleh. Ya, nah, maka Arab Badui itu pun ya merasa diperlakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu baik.
Maka dia juga berdoa, Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dan jangan rahmati seorang pun bersama kami berdua. Ya, kata dia kan marah, jengkel sama tadi sahabat-sahabat lain yang apa? Yang terjadi, ya, yang marah dia. Maka dia berdoa tidak memintakan rahmat kepada mereka. Nah, dengan demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh, rahmat Allah itu luas, bukan begitu cara berdoa. Ya kalau mau berdoa ya berdoa untuk semua orang, memintakan rahmat kepada mereka semuanya. Nah, ala kulli hal di dalam hadis yang mulia ini kita dapat di penjelasan dengan jelas bahwa ya kalau permukaan lantai atau tanah itu terkena najis dan seseorang hendak membersihkannya, ya maka cara membersihkannya adalah cukup dengan disiram di atas tanah itu satu ember air. Ya kalau lantai yang sudah ada keramik ya sudah disiram kemudian dikeringkan di pel. Kalau tanah ya cukup disiram saja, nanti dia menyerap ke dalam tanah, sudah kering, ya sudah. Permukaan yang terkena najis itu sudah dianggap suci. Sudah dianggap apa? Suci, bersih. Sudah bisa sholat di atasnya dan seterusnya. Nah, yang kedua, ya di sini ada persoalan. Apakah permukaan tanah yang terkena najis itu harus disiram dengan air sampai bersih, atau kalau dibiarkan begitu saja nanti dia kena hujan, terus panas, hujan, panas, lalu hilang bekas-bekasnya. Apakah itu sudah cukup untuk dikatakan bahwa dia sudah kembali menjadi suci secara alami? Maka kita katakan iya, sudah cukup. Demikian. Ya karena meskipun dalam hal ini sebagian para ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahwa tanah yang dikencingi itu cara membersihkannya adalah harus digali dan dibuang. Namun ini pendapat yang marjuh, yang lemah. Pendapat yang benar adalah yang tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW ini, di mana Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat ya mengambil satu ember air lalu tuang di atas kencing tersebut, maka sudah cukup. Maka penulis Syekh Abdul Azim Badawi hafizana wa hafizahullah taala berkata, wa inna ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidzalika isti'jalan li taharatil ardh. Kalau turikat hatta jaffat wa dhahaba atharun najasah tahurat li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala kanatil kilabu tabulu fil masjidi wa tuqbilu wa tudbiru zamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an. Ya kata beliau, kata Syekh di sini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan cara demikian, yaitu memerintahkan sahabat langsung ambil satu ember air dituang di atas kencingnya Arab Badui itu, ya adalah isti'jalan li taharatil ard, adalah untuk tindakan cepat, ya, sebagai tindakan cepat membersihkan tanah tersebut, ya tindakan cepat Nabi membersihkan tanah tersebut. Makanya disuruh siram supaya cepat-cepat dia bersih. Falau turikat hatta jaffat wa dhahaba atharun najasah tahurat. Namun kalau ditinggalkan saja, misalnya ada orang Badui punya kencing di situ kemudian dibiarkan saja, sudah selesai itu dibiarkan, hatta jaffat wa dhahaba atharun najasah, sampai kencing itu kering, tanah di situ kering dan hilang bekas-bekas najisnya, tahurat, maka permukaan tanah yang tadinya dikencingi itu kembali menjadi suci. Nah, kalau tidak disiram,
dibiarkan begitu saja sampai dia kering karena matahari, udara, lebih-lebih terkena hujan, kemudian panas lagi, lalu permukaan itu sudah bersih, tidak ada lagi di situ bau najis, kencing, tidak ada bekas-bekasnya, maka sudah dianggap kembali menjadi suci secara alami. Secara apa? Alami. Tapi kalau mau cepat-cepat membersihkannya, ya sudah disiram atau dicuci. Ya, kata beliau oleh hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hal ini karena ada hadis dari Ibnu Umar yang Allah telah meridainya. Kalau dia berkata, kanatil kilabu tabulu fil masjidi wa tuqbilu wa tudbiru zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'a. Ya dulu di awal-awal Islam, ya pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada perintah untuk membunuh anjing, itu biasanya anjing bolak-balik mondar-mandir di dalam kampung kota Madinah itu sampai ada yang kencing di masjid itu. Kata memang masjid sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu masih kondisinya masih sebatas seperti tanah lapang yang diberikan tanda-tanda saja. Maka anjing-anjing itu bolak-balik masuk keluar ke sana kemari, datang dan pergi dan kencing di masjid tersebut pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an. Namun para sahabat tidak menyiramnya sedikit pun. Artinya apa? Ya dia dibiarkan begitu saja sampai dia kering dan hilang bekas-bekasnya. Secara otomatis dia kembali menjadi suci secara alami. Ya. Nah, begitu pula kasus ini sama. Ya, kalau ada orang yang punya anak kecil, ya misalnya dia pipis di kasur, kemudian orang yang tidak tahu, ibunya tidak tahu atau apa, kasur itu misalnya tidak bisa ya, kalau digotong kemudian dicuci kan, aduh repot, cuci kasur, tidak ada pernah sejarah itu orang cuci kasur. Misalnya ya, begitu apa? Maka bagaimana ini kerepotan? Ya, ya sudah, tidak apa-apa kalau dibiarkan sampai bersih. Ya kalau bisa dijemur kasurnya, dijemur pada musim panas. Lalu dibiarkan saja sampai sudah kering, hilang bekas-bekas, maka secara alami kasur itu kembali menjadi apa? Suci. Ya. Nah, begitu pula seperti di hutan-hutan ada kotoran-kotoran, kadang-kadang kotoran anjing, kencing anjing, ya, babi dan macam-macam. Maaf saja. Ya bagaimana kita yang berjalan di hutan ini? Ya sudah. Kalau memang ya tempat-tempat tersebut dibiarkan kemudian terkena hujan, terkena matahari, terkena udara sampai kemudian tidak ada sama sekali di situ bekas-bekas najis ya berupa kotorannya atau kencingnya, maka sudah dianggap suci. Dianggap apa? Suci kembali. Jangan berlebihan jalan sampai rasa-rasanya tuh harus terbang. Tidak mau injak tanah karena ada bekas-bekas jalannya apa? Anjing misalnya dan seterusnya. Ini tidak benar, ini gulu ekstrim ya. Nah, baik. Sampai di sini kemudian Syekh mengatakan wa minal ma'lumi anna an-najasata law kanat baqiyatan lawajaba sabbul ma'i 'alaiha. Kata beliau ya penulis kitab ini bahwa kalau najis itu tetap ada ya, merupakan suatu perkara yang dimaklumi bahwa kalau najis itu laukanat baqiyah tetap ada, tidak hilang, ya maka lawajaba sabbul ma'i 'alaiha, maka wajib menyiram air di atasnya. Wajib menyiram air di atasnya. Kalau memang ada bekas najis, kemudian bekas najis itu tidak hilang di atas tanah, maka bagaimana cara membersihkannya? Ya sudah, siram air di atasnya saja. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah hilang secara alami karena panas, hujan, dingin, atau angin dan seterusnya, maka dapat dikatakan dia kembali menjadi suci secara alami.
Lalu permasalahan berikut kata penulis, wa idza uhrikatil adratu awil maitata au tagayyarat fasarat dan ramadan au turaban fa kullu dzalika tahirun. Ya kalau sekiranya najis atau bangkai itu dibakar, ya ada satu bangkai ayam itu najis apa bukan? Ya najis. Atau bangkai kambing misalnya najis. Ada suatu bangkai atau suatu bentuk benda najis itu dibakar atau dia telah berubah sehingga menjadi tanah atau benda yang lain begitu, ya fakullu dzalika tahirun, maka dia telah menjadi suci. Semua itu jadi suci. Maksudnya bagaimana ya? Maksudnya kalau ada bangkai dibakar lalu bangkai itu kan dia berubah menjadi debu. Apakah debu itu masih tetap najis karena dia adalah debu yang berasal dari bangkai? Maka kita katakan tidak, dia jadi suci. Kalau dia ada kotoran, ada najis yang kemudian najis itu telah tertanam dalam tanah, kemudian dia telah berubah menjadi tanah misalnya, maka apakah tanah itu adalah najis? Kita katakan tidak, tanah itu adalah suci. Ya, karena dia sudah berubah secara zat dan berubah juga secara nama. Ya, kalau najis dia berubah jadi debu, ya debu itu bukan najis. Kemudian zatnya juga berubah dari zat najis berubah menjadi zat tanah. Ya, nah, maka begitu apa persoalannya. Kalau sebuah najis itu telah berubah menjadi zatnya dari zat najis kepada zat yang lain, ya misalnya macam khamar itu kan haram. Misalnya kalau khamar ini berubah secara zat itu menjadi cuka, ya maka cuka itu sudah halal, dia sudah bukan khamar lagi. Ya, paham ya? Baik. Begitu pula ada benda najis yang berubah ya secara alami ataukah melalui penyulingan atau yang semisal melalui teknologi atau apa ya, sehingga dia berubah zatnya ya, maka dia ke benda yang suci, maka dia telah menjadi suci. Ya kaidahnya di sini adalah ya kalau najis itu misalnya dibakar atau dia berubah sehingga menjadi tanah, maka dia sudah menjadi suci. Benda najis kalau berubah menjadi zat yang suci, maka dia sudah dianggap suci. Nah, baik. Paham ya? Sampai di sini. Demikian, ma'asyiral muslimah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Dengan demikian, ya kita telah menyelesaikan pelajaran yang berkaitan dengan cara membersihkan najis. Ya, pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala, ya, kita masuk pada pembahasan yang lain atau pada subbahasan yang lain insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.